Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang standarisasi LTE dan protokol standar LTE. Nah, sebelum kita masuk ke materi penjelasannya, ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang, maka marilah kenalan dengan kami kelompok 2 yang beranggotakan Teknologi 4G LTE. 3GPP Long Term Evolution atau yang biasa disingkat LTE adalah sebuah standar komunikasi akses data nirkabel tingkat tinggi yang berbasis pada jaringan GSM atau Edge dan UMTS atau AESPA. Jaringan antarmukanya tidak cocok dengan jaringan 2G dan 3G, sehingga harus dioperasikan melalui spektrum nirkabel yang terpisah. Teknologi ini mampu download sampai dengan tingkat 300 Mbps dan upload 75 Mbps. Layanan LTE pertama kali diadopsi oleh operator seluler Telia Sonera di Stockholm dan Oslo pada tanggal 14 Desember 2009. Di Indonesia, operator pertama yang menggunakan teknologi 4G ini adalah Bolt yang diluncurkan oleh PT Internus pada tanggal 14 November 2013. Dalam arsitektur jaringan LTE terdapat beberapa tahap atau bagian yang harus dilakukan agar jaringan LTE yang dibangun dapat berjalan dengan baik. Masing-masing bagian itu terdiri dari perencanaan radio access network backhaul jaringan atau upgrading perencanaan arsitektur jaringan LTE pada bagian radio access networknya saja. Berbeda dengan teknologi sebelumnya, setiap site atau E.B pada jaringan LTE tidak terhubung dengan BSC, melainkan terhubung langsung antara E.B dan dengan core networknya. Sejarah LTE. Radio Access Network pada 3GPP LTE atau disebut juga Evolve UTRAN atau EUTRAN mulai didiskusikan pada RAN Evolution Workshop November 2004. Pada workshop tersebut, diidentifikasikan beberapa garis besar kebutuhan atau high level requirement dari LTE, yaitu mengurangi cost per bit, meningkatkan pengadaan layanan atau service provisioning, konsumsi daya pada terminal yang reasonable. Feasibility study pada EUTRAN dan EUTRA mulai dilakukan Desember 2004 dengan tujuan utamanya adalah membangun sebuah framework sebagai evolusi dari teknologi akses radio 3GPP, sehingga didapatkan data rate yang tinggi, low latency, dan optimal teknologi akses radio untuk paket switch domain. Pada pertemuan bulan Juni 2005, 3GPP RAN WGI mulai melakukan evaluasi pada beberapa teknologi air interface baru yang akan digunakan sebagai physical layer EUTRA. Pada tahun 2005 pula, 3GPP RAN WG2 yang bertanggung jawab pada spesifikasi akses radio layer 2 dan layer 3 mendiskusikan kebutuhan atau kesepakatan untuk protokol air interface berdasarkan beberapa asumsi. LTE menggunakan spektrum yang lebih luas sampai 20 MHz untuk menyediakan kompatibilitas dengan teknologi seluler yang sudah ada seperti MTS dan HSPA+, dan meningkatkan kapasitas sistem. LTE menggunakan spektrum yang fleksibel sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam bandwidth. Hal ini membuat LTE cocok untuk berbagai macam spektrum. Spesifikasi LTE ditargetkan untuk melayani downlink sedikitnya 100 Mbit per second, uplink sedikitnya 50 Mbit per second. LTE mendukung operator scalable bandwidth dari 1,4 MHz sampai 20 MHz. Kecepatan rata berkisar pada 15 Mbit per second dengan delay 15 milisekund, walaupun nilai maksimal diharapkan dapat mencapai di atas 200 Mbit per second pada bandwidth 20 MHz. LTE bisa bekerja pada bandwidth 1,4 hingga 20 MHz. Akses radio akan berdasarkan penggunaan kanal bersama sebesar 300 Mbit per second pada arah turun dan 75 Mbit per second pada arah naik. Jika pada 2G atau 3G, akses radio akan terkoneksi pada sirkuit switch domain, maka EUTRAN pada LTE hanya akan terkoneksi pada EPC. Akses radio teroptimasikan untuk traffic IP. Bagian dari standar LTE adalah sistem arsitektur evolution, sebuah flat jaringan berbasis IP yang dirancang untuk menggantikan arsitektur GPRS core network dan memastikan kesesuaian untuk non-sistem 3GPP, misalnya GPRS dan WiMAX. Yang kelima, ada standar dari LTE. Untuk setiap 20 MHz spektrum, download mencapai 326,4 Mbit per second untuk 4x4 antena, dan 172,8 Mbit per second untuk 2x2 antena.
upload mencapai 86,4 megabit per second untuk setiap 20 MHz spektrum menggunakan satu antena. 5 terminal yang berbeda kelas sudah ditetapkan dari kelas sentris suara sampai akhir tinggi terminal yang mendukung kecepatan data maksimal. Semua terminal akan dapat memproses 20 MHz bandwidth. Setidaknya 200 pengguna aktif dalam setiap 5 MHz sel. Sub 5 milisekund latensi untuk paket IP kecil. Meningkatkan fleksibilitas spektrum dengan spektrum irisan sekecil 1,5 MHz hingga sebesar 20 MHz. Optimal sel sejauh 5 km, 30 km dengan kinerja yang masih bagus, dan sampai 100 km dengan kinerja yang masih dapat diterima. Support untuk MBSFN atau Multicast Broadcast Single Frequency Network. Fitur ini dapat memberikan layanan seperti mobile TV dengan menggunakan infrastruktur LTE. Nah, selanjutnya protokol standar LTE, yaitu serangkaian teknologi yang mendefinisikan bagaimana perangkat komunikasi seperti smartphone terhubung ke jaringan seluler untuk transmisi data dengan kecepatan tinggi. Protokol standar dari jaringan LTE terdiri dari beberapa. Yang pertama ada Medium Access Control, yaitu kontrol akses media pada jaringan LTE. Protokol jaringan radio yang berada di UE dan EUTRAN. Yang kedua ada Radio Link Control, yaitu salah satu protokol yang ada dalam tumpukan protokol LTE, yang juga terdiri dari Medium Access Control, paket data Convergence Protocol, dan Radio Resource Control. Yang ketiga ada paket data Convergence Protocol atau protokol yang bertanggung jawab untuk memproses paket IP pada jaringan LTE. Yang keempat ada Radio Resource Control atau RRC, yaitu komponen penting dalam jaringan seluler yang berfungsi untuk mengelola sumber daya radio, membangun koneksi, dan mengoptimalkan kinerja jaringan. Yang terakhir ada GTPC atau biasanya disebut GPRS, Tunneling Protocol Control. Bagian kontrol dari standar GTP yang menggunakan dalam jaringan LTE atau GTPC digunakan untuk pensinyalan antara simpul pendukung GPRS gerbang atau GGSN dan simpul pendukung GPRS yang melayani atau SGSN. Baiklah teman-teman, sekian dari presentasi kami, penjelasan kami tentang standarisasi LTE dan protokol standar LTE. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.